Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 6 orang, terdiri dari saya sendiri Novia Meleningsih, kedua Nur Aini, ketiga Hieronymus, keempat Aji Satria, kelima Hendy, dan keenam Darmayanto. Di sini kami akan membawakan sebuah materi tentang topologi jaringan. Dari topologi jaringan ini terbagi menjadi beberapa submateri. Yang pertama sejarah topologi, pengertian topologi, dan jenis-jenis topologi yang akan dibawakan oleh saya. Lalu ada topologi bus yang akan dibawakan oleh Hieronymus. Lalu ada topologi bintang yang akan dijelaskan oleh Nuraini. Lalu ada topologi mesh dan topologi tree yang akan dijelaskan oleh Hendy. Lalu ada topologi ring dan topologi wireless yang akan dijelaskan oleh Aji Satria. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah topologi. Sejarah topologi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu topos artinya tempat dan logos artinya ilmu. Merupakan cabang matematika yang bersangkutan dengan tata ruang yang tidak berubah dalam deformasi Dewey kontinu, yaitu ruang yang dapat ditekuk, dilipat, disusut, direntangkan, dan dipilin, tetapi tidak dapat diperkenankan untuk dipotong, dirobek, ditusuk, atau diletakkan. Ia muncul melalui pengembangan konsep dari geometri dan teori himpunan, seperti ruang dimensi, bentuk, dan transformasi. Ide yang sekarang diklasifikasikan ke dalam topologi telah dinyatakan semenjak tahun 1736. Dan pada akhir abad ke-19, sebuah ilmu yang jelas terpisah dikembangkan. Ilmu ini disebut dalam bahasa Latin sebagai geometria situs, yaitu geometri dari tempat, atau analisis situs dari bahasa Yunani Latin untuk pengkajian tempat. Dan kemudian memperoleh nama mutakhir topologi di tengah-tengah abad ke-20. Ilmu ini adalah kawasan pertumbuhan yang penting dalam ilmu matematika. Lalu selanjutnya tentang pengertian topologi. Apa sih topologi itu? Dalam pengertiannya sendiri, topologi jaringan komputer adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya sehingga membentuk jaringan. Dalam suatu jaringan komputer, jenis topologi yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan komunikasi. Untuk itu, maka perlu dicermati kelebihan atau keuntungan dan kekurangan atau kerugian dari masing-masing topologi berdasarkan karakteristiknya. Topologi pada dasarnya adalah peta dari sebuah jaringan. Lalu topologi jaringan terbagi lagi menjadi dua, yaitu topologi secara fisik atau physical topology dan topologi secara logika atau logika topologi. Lalu topologi secara fisik menjelaskan bagaimana susunan dari label, komputer, dan lokasi dari semua komponen jaringan. Sedangkan topologi secara logika menetapkan bagaimana informasi atau aliran data dalam jaringan. Arsitektur topologi merupakan bentuk koneksi fisik untuk menghubungkan setiap node pada sebuah jaringan. Pada sistem LAN, terdapat 3 topologi utama yang paling sering digunakan, yaitu bus, star, dan ring. Topologi jaringan ini kemudian berkembang menjadi topologi tree dan mesh, yang merupakan kombinasi dari star, mesh, dan bus. Lalu, jenis-jenis topologi itu ada berapa? Jenis-jenis topologi ada 5. Yang pertama, topologi ring, yaitu cincin, topologi star atau bintang, topologi tree atau pohon, topologi mesh atau topologi tak beraturan, lalu yang terakhir, topologi wireless atau nirkabel. Selanjutnya, tentang topologi bus akan dijelaskan oleh Hieronymus. Topologi bus. Topologi bus ini sering juga disebut sebagai topologi backbone, di mana ada sebuah kabel koaksial yang dibentang, kemudian beberapa komputer dihubungkan pada kabel tersebut. Yang pertama, secara sederhana pada topologi bus, satu kabel media transmisi dibentang dari ujung ke ujung, kemudian kedua ujung ditutup dengan terminator atau terminating resistance
atau biasanya berupa tahanan listrik sekitar 60 ohm. Yang kedua, pada titik tertentu diadakan sambungan atau tab untuk setiap terminal. Yang ketiga, wujud dari tab ini berupa kabel transceiver bila digunakan Thix-Cox sebagai media transmisi. Ataupun yang keempat, berupa BNC atau T-connector bila digunakan Thix-Cox sebagai media transmisi. Ataupun juga yang kelima, berupa konektor RJ45 dan hub bila digunakan kabel FTP. Kemudian yang keenam, transmisi data dalam kabel bersifat full duplex dan sifatnya broadcast. Semua terminal bisa menerima transmisi data seperti dalam gambar diperlihatkan koneksi kabel transceiver pada topologi bus. Kemudian yang ketujuh, suatu protokol akan mengatur transmisi dan penerimaan data, yaitu protokol Ethernet atau CSMA subsidi. Yang kedelapan, pemakaian kabel coax 10-5 dan 10-2 telah distandarisasi dalam IEEL 802.3. Bisa dilihat dalam tabel. Red data 10-5 nya itu 10 Mbps, 10-2 nya itu 10 Mbps. Kemudian panjang segmen di 10-5 nya itu 500 meter, 10-2 nya itu 185 meter. Kemudian rentang match di 10-5 nya itu 2500 meter. Kemudian di 10-2 nya itu 1000 meter. Selanjutnya tab segmen di 10-5 nya itu 100, kemudian 10-2 nya itu 30. Selanjutnya jarak per lap, jarak per tab di 10-5 nya itu 2,5 meter, kemudian 10-2 nya itu 0,5 meter. Nah, sedangkan di diameter kabel di 10-5 nya itu 1 cm, kemudian yang 10-2 nya itu 0,5 cm. Kemudian yang ke-9, melihat bahwa bahan pada setiap segmen atau bentang kabel ada batasnya, maka diperlukan repeater untuk menyambungkan segmen-segmen kabel. Bisa kita lihat dalam gambar. Dan kemudian selanjutnya bisa kita ketahui kelebihan dan kelemahan topologi bus ini. Yang pertama, kelebihan topologi bus antara lain itu instalasi relatif lebih murah. Kemudian kerusakan satu komputer klien tidak akan mempengaruhi komunikasi antar klien lainnya. Kemudian yang ketiga itu biaya relatif lebih murah. Dan kemudian kelemahan topologi bus antara lain, pertama, jika kabel utama atau bus atau backbone putus, maka komunikasi gagal. Kemudian yang kedua, bila kabel utama sangat panjang, maka pencarian gangguan menjadi sulit. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kemungkinan akan terjadi tabrakan data atau data collision apabila banyak klien yang mengirim pesan
dan ini akan menurunkan kecepatan komunikasi. Ini demikian dari materi saya. Selanjutnya akan saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Topologi ring. Topologi ring biasa disebut juga sebagai topologi cincin karena bentuknya yang melingkar seperti cincin. Semua komputer dalam jaringan akan dihubungkan pada sebuah cincin. Cincin ini hampir sama fungsinya dengan konsentrator pada topologi star, yang menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. Secara lebih sederhana lagi, topologi cincin merupakan untaian transmisi dari satu terminal ke terminal lainnya hingga membentuk sebuah lingkaran, di mana jalur transmisi hanya satu arah. Tiga fungsi yang diperlukan dalam topologi cincin antara lain penyelipan data, penerimaan data, dan pemindahan data. Pertama, penyelipan data adalah proses di mana data dimasukkan ke dalam saluran transmisi oleh terminal pengirim setelah diberi alamat ke bit-bit tambahan lainnya. Kedua, penerimaan data adalah proses ketika terminal yang dituju telah mengambil data dari saluran, yaitu dengan membandingkan alamat yang ada pada paket data dengan alamat terminal itu sendiri. Apabila alamat tersebut sama, maka data kiriman disalin. 3. Pemindahan data adalah proses di mana kiriman data diambil kembali oleh terminal pengirim karena tidak ada terminal yang menerimanya, mungkin akibat salah alamat. Jika data tidak diambil kembali, maka data ini akan berputar-putar dalam saluran. Pada jaringan bus, hal ini tidak akan terjadi karena kiriman akan diserap oleh terminator. Empat. Pada hakikatnya, setiap terminal dalam jaringan cincin adalah repeater dan mampu melakukan ketiga fungsi dari topologi cincin. 5. Sistem yang mengatur bagaimana komunikasi data berlangsung pada jaringan cincin sering disebut dengan token ring. 6. Tiap komputer yang diberi repeater atau transceiver yang berfungsi sebagai listen state tiap bit dikirim dengan mengalami delay waktu. Transmit state bila bit berasal dari paket lebih besar dari ring, maka repeater dapat mengembalikan ke pengirim. Bila terdapat beberapa paket dalam ring, repeater yang tengah memancarkan alamat menerima bit dari paket yang tidak dikirimnya harus menampung dan memancarkannya kembali. Bypass state berfungsi menghilangkan delay waktu dari stasiun yang tidak aktif. Keuntungannya, pertama, kegagalan koneksi akibat gangguan media dapat diatasi lewat jalur lain yang masih terhubung. Kedua, penggunaan sambungan point to point membuat transmission error dapat diperkecil. Kerugiannya, pertama, data yang dikirim bila melalui banyak komputer, transfer akan menjadi lambat. Topologi star atau topologi bintang disebut topologi star karena bentuknya seperti bintang. Sebuah alat yang disebut kontraktor bisa berupa hub atau switch menjadi pusat, di mana semua komputer dalam jaringan dihubungkan ke kontraktor ini. Yang pertama, pada topologi bintang atau star, sebuah terminal pusat bertindak sebagai pengatur dan pengendali semua komunikasi yang terjadi. Terminal-terminal lainnya melakukan komunikasi melalui terminal pusat ini. Yang kedua, terminal kontrol pusat bisa berupa sebuah komputer yang difungsikan sebagai pengendali, tetapi bisa juga berupa hub atau MAU atau multi access unit. Yang ketiga, terdapat dua alternatif untuk operasi simpul pusat. Yang pertama, simpul pusat beroperasi sebagai broadcast yang menyalurkan data ke seluruh arah. Pada operasi ini, walaupun secara fisik kelihatan sebagai bintang, namun secara logik sebenarnya beroperasi seperti bus. Alternatif ini menggunakan HUB.
Yang kedua, simpul pusat beroperasi sebagai switch. Data kiriman diterima oleh simpul kemudian dikirim hanya ke terminal tujuan atau bersifat point-to-point. Alternatif ini menggunakan MAU sebagai pengendali. Yang keempat, bila menggunakan HUB, maka secara fisik sebenarnya jaringan berbentuk topologi bintang, namun secara logik bertopologi bus. Bila menggunakan MAU, maka baik fisik maupun logik bertopologi bintang. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan topologi bintang. Kelebihannya yaitu yang pertama, karena setiap komponen dihubungkan langsung ke simpul pusat, maka pengelolaan menjadi mudah. Kegagalan komunikasi mudah ditelusuri. Yang kedua, kegagalan pada satu komponen atau terminal tidak mempengaruhi komunikasi terminal lain. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, kegagalan pusat kontrol atau simpul pusat memutuskan semua komunikasi. Yang kedua, bila yang digunakan sebagai pusat kontrol adalah HUB, maka kecepatan akan berkurang sesuai dengan penambahan komputer. Semakin banyak maka semakin lambat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang topologi pohon atau topologi tree. Topologi pohon adalah pengembangan atau generalisasi topologi bus. Media transmisi merupakan satu kabel yang bercabang namun loop tidak tertutup. Topologi pohon dimulai dari satu titik yang disebut head end. Dari head end, beberapa kabel ditarik menjadi cabang, dan pada setiap cabang terhubung beberapa terminal dalam bentuk bus, atau dicabang lagi hingga menjadi rumit. Nah, dari topologi tree ini ada dua kesulitan pada topologi ini. Yang pertama, karena bercabang, maka diperlukan cara untuk menunjukkan kemana data dikirim atau kepada siapa transmisi data ditujukan. Dan yang kedua, perlu suatu mekanisme untuk mengatur transmisi dari terminal dalam jaringan. Oke, selanjutnya kita akan membahas topologi mesh atau topologi tak beraturan. Yang pertama, topologi mesh adalah topologi yang tidak memiliki aturan dalam koneksi. Topologi ini biasanya timbul akibat tidak adanya perencanaan awal ketika membangun suatu jaringan. Yang kedua, karena tidak teratur, maka kegagalan komunikasi menjadi sulit dideteksi, dan ada kemungkinan boros dalam pemakaian media transmisi. Topologi ini menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Jumlah saluran yang harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral yang dikurangi 1. Itu yang nomor 3. Dan yang keempat, untuk pembahasan topologi mesh ini, tingkat kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatnya jumlah sentral yang terpasang. Terus yang kelima, di samping kurang ekonomis, juga relatif mahal dalam pengoperasiannya. Lalu yang keenam atau yang terakhir, topologi ini merupakan teknologi khusus yang tidak dapat dibuat dengan pengkabelan karena sistem yang rumit. Namun, teknologi wireless, topologi ini sangat memungkinkan untuk diwujudkan. Topologi wireless atau net kabel tanpa kabel. Wireless local area network sebenarnya hampir sama dengan jaringan LAN. Akan tetapi, setiap node pada WLAN menggunakan wireless device untuk berhubungan dengan jaringan. Node pada WLAN menggunakan channel frekuensi yang sama dengan SSID yang menunjukkan identitas dari wireless device. Tidak seperti jaringan kabel, jaringan wireless memiliki dua mode yang dapat digunakan, yaitu mode infrastruktur dan mode ad hoc. Konfigurasi infrastruktur adalah komunikasi antar masing-masing PC melalui sebuah access point pada WLAN atau LAN. Komunikasi ad hoc adalah komunikasi yang secara langsung antara masing-masing komputer dapat menggunakan piranti wireless. Kemudian kedua mode ini tergantung dari kebutuhan untuk berbagi data atau kebutuhan lain dengan jaringan berkabel. Pertama, topologi ad hoc. Ad hoc merupakan mode jaringan WLAN yang sangat sederhana karena pada ad hoc ini tidak memerlukan access point untuk host dapat saling berinteraksi.
Setiap host cukup memiliki transmitter dan receiver wireless untuk berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Kekurangan dari mode ini adalah komputer tidak bisa berkomunikasi dengan komputer pada jaringan yang menggunakan kabel. Selain itu, daya jangkauan pada mode ini terbatas dengan jarak antara komputer tersebut. Dalam hal ini terlihat pada gambar bahwa satu sama lain untuk saling terhubung tidak menggunakan kabel dan memiliki jangkauan yang terbatas. Selanjutnya, topologi infrastruktur. Jika komputer pada jaringan wireless ingin mengakses jaringan kabel atau berbagi printer misalnya, maka jaringan wireless tersebut harus menggunakan mode infrastruktur. Pada mode infrastruktur, access point berfungsi untuk melayani komunikasi utama pada jaringan wireless. Access point mentransmisikan data pada PC dengan jangkauan tertentu pada suatu daerah. Penambahan dan pengaturan letak access point dapat memperluas jangkauan dari WLAN. Mode infrastruktur dapat dikatakan seperti keterangan di bawah ini. Pertama, terdapat satu buah access point AP yang terhubung jaringan LAN kabel dan router untuk koneksi internet. 2. PC pada jaringan LAN kabel wired LAN berkomunikasi dengan PC wireless LAN melalui access point. Demikian pula komunikasi antar PC wireless LAN. 3. Wireless LAN memerlukan wireless LAN berupa 3. PC wireless LAN memerlukan wireless LAN berupa PCIe, PCMIA atau USB adapter. Bisa juga menggunakan EAP yang diset pada mode client infrastruktur atau station infrastruktur. 4. PC dalam jaringan web dan wireless bersama-sama mengakses internet melalui router. 5. Kualitas saluran link quality antara AP ke wireless client ditentukan oleh kuat sinyal atau signal strength yang diterima oleh wireless adapter pada PC client. Baik, terlihat di sini. Ini adalah sebuah contoh dari topologi infrastruktur. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.